Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Widuri, Ibu Nisa, Ibu Putri. Waalaikumsalam, Ibu Rindi. Waalaikumsalam Bu Rindi. Mohon maaf ya agak terlambat tadi dari luar. Ini gimana nih? Udah mulai belum ya acara kita? Karena ini datangnya agak late. Masih Belum nunggu Ibu Ibu Rindi. Desi ya? Oh Ibu Desi udah gabung Berhalangan belum? hadir. Ibu Desi Oh, hari ini berhalangan berhalangan hadir Ibu karena kurang sehat. Oh gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa share ini Iya, mungkin rekamannya. next Gmeet gitu ya bisa bertemu Ibu Ini Desi sepertinya sudah. gitu Ibu Rindi ya. Iya benar sekali. Ini sudah hadir semua. Ini udah jam 2:12 ya. Atau kita mulai aja nih kegiatan kita hari ini. Iya boleh, langsung kita mulai Ibu. Kita mulai aja ya. Ini Bapak dan Ibunya ini mungkin ada kegiatan lain. Jadi kita hari ini sebentar aja. Baik Bapak dan Ibu semuanya, pada semangat semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sudah hadir di sini walaupun di siang hari yang biasanya kita notabene ngantuk ya, tapi masih tetap semangat untuk menghadiri Meet and Greet Mentor and Mentee GMT tahun 2022. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Apa kabarnya? Sehat semua Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Ini pasti udah ready semua ya, udah makan. Mudah-mudahan juga udah sholat semua ya Bapak Ibu yang menjalankan ibadah sholat ya. Oke, Bapak dan Ibu semua. Jadi sebenarnya kegiatan kita hari ini nih mau ngapain sih? Jadi kita mau ngapain nih Bu Putri, Bu Duri, sama Bu Nisa? Kita santai aja ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah yang, aduh kayak mana ya, kayak formal banget tuh nggak usah. Jadi di sini tujuannya adalah kita sama-sama nih perkenalan. Tapi mohon maaf ya, saya hari ini pakai masker lagi ya. Waktu itu Jimmy pertama dengan ini bareng-bareng yang pertama juga pakai masker, hari ini juga pakai masker. Tadi bukan apa-apa karena ada kendala sedikit ya Bapak Ibu. Jadi hari ini tujuannya adalah kita mau berkenalan sama Bapak dan Ibu semuanya. Jadi di sini adalah mentor dari GMT khusus Kota Palembang. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya kita ingin berdiskusi, Bapak Ibu tidak hanya misalnya ingin berdiskusi dengan para mentornya saja, tapi dengan mentor yang lain juga boleh seperti itu. Karena di sini kita satu tim, tidak ada istilahnya berbeda-beda, tidak. Jadi untuk hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan perkenalan dulu mentor-mentor dari Kota Palembang. Terus yang kedua kita juga akan membahas apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi selama mengerjakan tugas-tugas di minggu ke-1 dan minggu kedua. Boleh sharing-sharing di sini Bapak Ibu, jangan khawatir. Pokoknya kita akan tuntaskan, berikan solusinya bersama-sama seperti itu. Dan yang ketiga acara kita yaitu sosialisasi komunitas belajar.id. Nah, komunitas apa pula itu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat terakhir apa ya Bu Nisa? Apa? Wah, mungkin kita akan menjelaskan program kerja mungkin. Waduh, sip, mantap, program kerja. Iya, program kerjanya nanti. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu semua. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan feel free, jangan sampai ngerasa gimana-gimana, silakan tanya aja dengan mentor-mentor yang lain juga boleh. Di sini kita posisinya sama ya Bapak Ibu. Kami di sini ada untuk berbagi kepada Bapak Ibu dari apa yang sudah kami pelajari sebelumnya atau lebih dulu dari Bapak Ibu semua. Oke. Baik, sekarang mungkin untuk acara pertama kita perkenalan dulu dari para mentor yang ada di Kota Palembang ini khususnya. Kita mulai mungkin dari Ibu Cairunisa untuk memperkenalkan diri. Caila, di sini ada mentinya nggak ya? Mudah-mudahan semua di sini hadir ya Bapak Ibu.
mudah-mudahan hadir. Nanti kita siapkan juga untuk ini ya, dokumentasi dan dikirim ke grup masing-masing seperti itu. Silakan Ibu Nisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Rindi atas kesempatannya. Suara saya cukup jelas didengar ya? Jelas. Oke. Baiklah, perkenalkan ya Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat di Kota Palembang khususnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Hairunisa, bisa dipanggil Ibu Nisa. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 10 Palembang, di Sekep, di sebelah SMP 9. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu main ke sana boleh mampir-mampir ke SMP 10. Sekarang aktivitas saya ya mengajar fisika di SMP, dan kebetulan saya juga sahabat rumah belajar dan cukup aktif di Google Master Trainer sama beberapa komunitas lain di Kota Palembang. Salah satunya adalah PGRI dan PSLCC Kota Palembang. Seperti itu. Salam kenal semua Bapak guru hebat yang ada di Kota Palembang. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Salam kenal Ibu Nisa. Cerah sekali ya hari ini Bu Nisa. Kalau ngelihatnya jadi melting. Oke, selanjutnya Ibu Widuri, silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Silakan. Widuri Deasari. Saya mengajar di SD Negeri 111 Palembang. Sama seperti Ibu Rindi, kami satu sekolah nih Bapak Ibu. Kemudian saya Google Certified Trainer. Jadi saya sudah mengikuti program GMT tahun lalu sampai level 3. Kemudian, saya juga aktif melakukan pelatihan terkait penggunaan belajar.id dan penggunaan Google Workspace for Education. Oke, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Ibu Widuri, rekan satu kerja. Oke, luar biasa. Kita lanjut komentar kita Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya di sini bergabung dengan Bapak Guru Ibu hebat se-Kota Palembang. Ya, calon-calon Google Master Trainer ini untuk Kota Palembang. Oke, saya salam kenal dari saya Putri Kusumawardani. Saya bekerja di SD Negeri 58 Kota Palembang. Mungkin banyak yang belum tahu ya di mana SD Negeri 58. Itu pas tepat di sebelah Musi 4. Ada gedung kecil berwarna biru. Nah, di sanalah tempat ya SD 58 di Palembang. Sejauh ini saya aktif di organisasi IGI. Mungkin teman-teman IGI sudah tahu dengan saya. Dan di sana saya di bagian anggota bidang pelatihan. Jadi kita sibuk untuk melakukan pelatihan-pelatihan, nah, terutama dengan penggunaan akun belajar.id. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sebelumnya karena ada bocil dan tidak ada pengasuh, saya mengasuh sendiri. Jadi kalau misalkan agak sedikit ada gangguan-gangguan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih, cukup sekian perkenalan dari saya. Salam kenal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya Ibu Putri ya, di hari Minggu masih tetap istilahnya stay produktif, juga masih stay juga untuk ya di rumah ya, padat. Luar biasa, benar-benar inspirasi kami semua Ibu Putri ini. Oke, baik Bu. Amin. Baik Bapak dan Ibu semua, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rindi Eka Putri. Saya sekarang aktif mengajar di SD Negeri 111 Palembang, sama seperti Ibu Widuri. Dan saya juga mengikuti program GMT ini sampai level 3, sama seperti Ibu Widuri. Alhamdulillah juga sekarang menjadi Google Certified Trainer. Dan apalagi ya kira-kira. Saya juga sama seperti Ibu Hairunisa, tergabung di dalam organisasi PSLCC, yaitu PGRI Smart Learning and Character Center. Kemudian juga akhir-akhir ini ya, saya aktif di kegiatan pelatihan. Kemarin juga sempat kerjasama dengan GEG dari APEC, GEG APEC atau GEG Indonesia. Itu merupakan program yang dikeluarkan dari GEG Indonesia bulanan seperti itu. Dan saya juga sekarang tergabung di GEG Bandar Lampung. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan menjelaskan terkait juga GEG ya Bapak Ibu. GEG itu adalah Google Educator Group. Tapi pembahasan itu nanti setelah kegiatan beberapa rangkaian sebelumnya yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Sebenarnya ada satu lagi mentor kita,
inspirasi kita juga yaitu Ibu Desi, tapi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Widuri tadi berhalangan untuk hadir. Tidak apa-apa, nanti kita sampaikan salam saja kepada Ibu Desi. Oke, mungkin di sini sebelum kita lanjut ke acara yang kedua yaitu sharing session tentang pengerjaan tugas dan juga apa-apa saja yang harus dikerjakan atau yang diselesaikan untuk minggu ini. Saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan dari para mentor yang ada di sini. Atau misalnya nih, boleh juga memperkenalkan diri dari masing-masing mentor, misalnya dari Bu Nisa, atau misalnya dari Ibu Widuri, atau dari Bu Putri. Para mentinya boleh untuk memperkenalkan diri. Jika ada yang ingin speak up, silakan untuk raise hand atau langsung open mic saja ya Bapak Ibu, boleh memperkenalkan dirinya. Oke, kami persilakan. Silakan, siapa yang ingin memperkenalkan diri dan dari mentor siapa? Silakan, adakah? Atau saya tunjuk ya? Ayo, siapa? Mungkin dari mentinya Ibu Widuri deh, ada yang ingin memperkenalkan diri nggak? Atau misalnya sharing-sharing, boleh di sini. Atau ingin bertanya juga, boleh. Pokoknya kita fleksibel dan juga santai saja ya Bapak Ibu. Adakah? Iya, ayo Bapak Ibu. Atau mau Ayo, dipanggil mana berdasarkan nih? absen nih? Boleh nanti pakai absen. Boleh nih. Atau kita panggil aja ya Ibu Widuri ya, sepertinya Iya. nggak ada nih. Ini yang volunteer aja deh, bebas siapa. Sekali lagi, siapa yang ingin speak up boleh nih memperkenalkan diri. Masih malu-malu kali Bu Rindi, Bu Widuri. Iya Jadi ya. kalau misalkan nggak dipanggil mungkin Sebenarnya enak ada. kali. Mungkin sebenarnya ada nih Bu Widuri ya. Aduh, aku pengen, tapi Iya, udah gimana gitu gatel ya. gitu kan. Iya, udah gatel mau ngomong sebenarnya. Iya. Oke, siapa Ibu? Adakah yang ingin memperkenalkan diri dan juga sharing-sharing boleh di sini terkait tugas-tugas yang sudah dikerjakan? Seperti itu. Adakah? Ayo Pak Vicky, Bu Tiurida mungkin bisa memulai. Oke, sepertinya dari Bapak Vicky aja dulu kali ya. Oh, bener nih. Oke. Udah raise hand. Silakan Bapak. Masih termute, Pak? Suaranya masih termute? Udah masuk. Masuk ya? Kecil lagi. Suaranya agak kecil, Pak. Kayaknya nggak masuk di mikrofon, Pak. Iya, di saya juga nggak masuk nih. Pak Mikrofonnya nggak Vicky, masuk. suaranya nggak belum masuk di kedengaran mikrofon. Pak. Setelah ini siap-siap Pak Yuliser ya kali Pak ya. Halo, ada Pak. Alhamdulillah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari SDN 24 Ini yang kayaknya paling jauh nih. Untuk problem yang dihadapi untuk selama praktek dan teori yang minggu pertama, alhamdulillah belum ada problem. Alhamdulillah masih bisa dipahami. Alhamdulillah. Masih bisa dimengerti juga. Mungkin untuk yang minggu kedua sudah sempat baca-baca juga, masih ada yang belum paham juga, terutama masalah di Google Calendar ya, karena baru untuk pertama kali ngadapin kan. Kalau yang Word, Slide, Doc, Sheet, alhamdulillah sudah biasa make, jadi udah terbiasa lah kayak gitu. Oke, batas itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pengguna Google Workspace ini kayaknya ya. Iya, bener banget. Jadi nggak ada kendala ya Bu Putri ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin sharing-sharing di sini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Coba saya mau minta Bapak Malik. Ayo Bapak Malik. Ayo, Bapak Malik. Ayo speak up Bapak Malik. Oke, halo. Halo. Iya Pak, terdengar suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik ya. Mentor saya Ibu Putri Kusumawardani. Untuk ini
problemnya untuk sementara ini ya alhamdulillah masih bisa diatasi. Untuk yang sama seperti Pak Muhammad tadi, mungkin yang keduanya mungkin agak lebih tingkatannya mungkin agak lebih sulit mungkin. Jadi mohon bimbingannya dari para ibu-ibu mentor semua agar mudah mengerjakannya. Nah, Baik, terima kasih Bapak ya. Malik. Luar biasa. Tadi dari mana Pak sekolahnya? Oh ya maaf, dari SDN 206 Palembang di Kertapati, Kecamatan Kertapati. Masya Allah, 206 Nah, Kertapati ya, luar biasa. iya, Nanti kita main-main ke sana ya Pak ya, siap, insya Allah ya. salam-salam, siap. Nanti dikawal. Udah dikawal ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, Iya. ya. Alhamdulillah kalau seandainya tidak ada kendala ya Pak. Nanti kalau misalnya kita ada kendala ya kita sama-sama berdiskusi, kita Siap. sama-sama belajar ya Pak ya. Oke, Ya. terima kasih Bapak Malik. Siap, sama-sama. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi untuk ibu-ibu nih. Tadi bapak-bapaknya udah. Nah sekarang ibu-ibu. Coba deh saya mau minta tolong yang volunteer aja. Sukarelawan nih untuk speak up. Ayo siapa? Ayo Bu, siapa Bu yang ingin berbicara? Oh silakan Ibu Rani. Ah ini benar-benar inspirasi loh Ibu Rani ini, luar biasa. Ayo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak putus suaranya Bu ya? Enggak, jelas Bu. Soalnya lagi di Tanjung Enim ini Bu. Oh, Masya Allah. Mudik. Oh mudik ya, liburan. Iya. Iya Bu. Perkenalkan saya Rani Astria dari SD Negeri 21 Palembang, dekat Unsri. Saya mentinya Ibu Rindi. Iya. Ya oke. Untuk yang minggu pertama sama ya, alhamdulillah enggak ada kendala. Paling saat ada kendala itu saya putar Zoom-nya karena itu saya mengerjakan malam dan Mbak Bu Rindi malam-malam ngechat. Oke. Luar biasa semangatnya. Jam 2 sekali duduk pokoknya gas. Wow. Oke, untuk minggu kedua ini memang kemarin hasil Zoom-nya agak sulit kayaknya Pak Malik ya. Jadi mungkin ya ini sekedar masukan gitu ya. Ayolah kapan-kapan kita kumpul bersama di SD mana gitu kan. Kita iya gitu. Apa di SD-nya Ibu Widuri gitu kan, Ibu Rindi sama ya. Gitu. Jadi kita yang satu Palembang ini kumpul di mana gitu kan. Jadi yang pokoknya problemnya apa gitu kan. Maksudnya kalau tatap muka tuh enak gitu kan. Bener. Gitu aja sih. Ya kemarin kan sendiri, aduh nanya siapa teman-teman udah pada tidur. Memang salah saya sih malam kemarin waktunya nggak efektif gitu aja sih Bu Rindi. Sekedar masukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani. Bu Rani ini luar biasa loh. Saya benar-benar terinspirasi loh. Sampai jam 2 malam itu masih mengerjakan. Pokoknya gaspol. Jangan sampai kendor istilahnya semangatnya. Jujur lah Bu Rani, kalau saya ini tipe orang yang kalau misalnya kayak gimana ya? Susah banget ya. Tidur gitu. Saya tinggalin gitu. Tapi Bu Rani ini luar biasa. Tanggung, mau sampai slide ini, kok tanggung ya gitu. Gitu rencananya sih nyicil gitu, slide sampai 5 dulu, ternyata pas buka kayaknya bisa ini, jadi ujung-ujungnya sampai 34. Wow. Tanggung maunya nyicil. Tipe-tipe penasaran nggak bisa tidur ini. Iya, nyicil kayaknya bisa gitu kan. Udah jadi gas ternyata sampai 34 kemarin. Wow, luar biasa loh Bu Rani. Iya beneran luar biasa loh Bu Rani. Semangatnya itu masih stay untuk mengerjakan sampai 34. Kalau saya jujur ya Bapak Ibu, waktu dulu kalau misalnya agak-agak sulit atau misalnya udah mumet banget itu udah tinggalin. Seperti itu, tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita semangatnya itu lagi di atas, jangan sampai kita kendor lagi, misalnya kita tinggalin. Pokoknya gaspol aja sampai jam berapapun kita selesaikan seperti itu. Kalau udah selesai ya udah selesai. Dan akhirnya juga nanti tugas kita itu tidak akan menumpuk. Karena kan selain kita mengerjakan tugas-tugas di GMT, kita tuh ada kegiatan lain juga kan. Sebagai seorang guru pasti banyak sekali kegiatannya seperti itu. Terima kasih Ibu Rani atas saran dan juga motivasinya untuk rekan-rekan menti yang lain juga sepertinya. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu saja sharing session atau perkenalan dari mentor dan beberapa menti. Sekarang kita akan lanjut ke acara yang kedua, mungkin pembahasan mengenai tugas ya. Bu Nisa, Bu Widuri, Bu Putri gimana? Kita lanjutkan saja untuk
tugas apa saja sih yang harus diselesaikan minggu ini, kemudian bagaimana tips dan triknya. Lalu misalnya ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya itu disilakan juga. Boleh siapa yang ingin menjelaskan? Ibu Nisa, Ibu Widuri, atau Ibu Putri? Bisa share screen? Iya. Oke, Siapa nih? mungkin boleh saya ya. Boleh Ibu, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil ya Bu Rindi? Sudah tampil Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk minggu kedua ini, tugas Bapak Ibu masih sama seperti minggu pertama, yaitu mengerjakan tryout teori, tryout praktek, kemudian checklist, dan laporan mingguan menti ya. Oke, untuk tryout teori itu masih sama seperti sebelumnya, seperti tryout teori 1. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan unit review. Kalau kemarin dari unit 1 sampai 3, sekarang dilanjutkan dari unit keempat sampai unit ke-6. Oke, di sini slide-nya. Ya, cara pengerjaannya juga masih sama. Jadi setelah Bapak Ibu membaca teori yang ada di unit review, kemudian mengerjakan tugasnya ya, mengerjakan ujian soalnya, Bapak Ibu screenshot nilainya. Itu nilainya harus minimal 80. Kemudian Bapak Ibu pastekan hasil screenshotnya di sini ya. Oke, jadi nilai minimal 80. Jadi untuk unit 4, unit 5, dan unit 6. Jadi pastikan Bapak Ibu membaca tiap teori dan soalnya. Karena nantinya saat ujian itu soalnya kurang lebih akan sama seperti unit teori ini gitu. Selanjutnya untuk ujian praktek nih Bapak Ibu. Oke, untuk praktek, untuk TO praktek maksud saya ya. TO praktek kedua di sini yang akan dibahas itu Gmail, kemudian Google Chat, Google Groups, Google Sites, Google Calendar, dan Google Meet ya terakhir. Oke, nah masih sama. Jadi Bapak Ibu di classroom-nya itu sudah disediakan panduan TO praktek kedua. Jadi Bapak Ibu sambil mengerjakan itu usahakan sambil melihat panduannya ya. Jadi tahu arahnya apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara screenshot-nya, seperti itu. Jadi pastikan melihat tiap slides dari panduan ini. Oke, nah yang pertama itu ada Gmail. Ini mau kita jelasin satu-satu atau secara umum dulu Ibu Rindi? Boleh secara umum baru satu-satu ya Bu ya? Oke, iya. Untuk Gmail itu kita akan mempelajari cara mengelola email, mencari email, melabel email, kemudian menerjemahkan email. Jadi ada keunggulan gitu ya dari Gmail ini yang tidak dimiliki oleh fitur email yang lainnya gitu ya, elektronik mail yang lain. Untuk Gmail itu bisa menerjemahkan email. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan email dalam bahasa Inggris, nggak perlu repot lagi gitu ya, cari kamus atau gimana cari cek-cek itu, bisa langsung klik kanan kemudian terjemahkan atau translate gitu. Jadi ada kemudahan yang diberikan oleh Gmail. Selanjutnya untuk Google Group. Nah, jadi untuk grup ini kita bisa menambahkan beberapa orang gitu ya untuk masuk ke dalam grup kita. Kita bisa membuat grup. Nantinya akan memudahkan ketika kita ingin mengirim email. Itu misalnya Bapak Ibu membuat grup atas nama sekolahnya gitu ya, SD Negeri 111. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengirim email gitu untuk guru di SD 111, bisa langsung aja tambahin ke grupnya gitu. Email ke grupnya. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Kemudian ada lagi Google Chat. Nah, di Google Chat ini Bapak Ibu akan mempelajari cara membuat chat, mengatur grup chat, kemudian mengundang anggota masuk di grup chat, dan menambahkan anggota untuk masuk di grup. Oke, nah jadi untuk chat ini Bapak Ibu dari awal sudah bergabung kan ya di grup chat untuk peserta. Jadi di sana itu memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi baik untuk sesama peserta maupun dengan coach dari Revo. Oke, di sini jadi Bapak Ibu akan bisa membuat grup chat sendiri dan tahu bagaimana menambahkan anggotanya. Oke, selanjutnya untuk Google Calendar. Nah, jadi untuk Google Calendar nanti Bapak Ibu akan
bisa membuat kalender, membuat acara, membagikan kalender, mengatur notifikasi acara, dan menyalin acara. Oke, jadi dengan Google Calendar ini bisa memudahkan kita, Bapak Ibu, mengatur jadwal kita. Misalnya dalam minggu ini Bapak Ibu ada kegiatan apa saja, itu bisa ditambahkan di Google Calendar. Dan Bapak Ibu bisa membuat pengingatnya, notifikasi, mau melalui email atau notifikasi lainnya gitu ya. Jadi memudahkan kita mengatur waktu, mengatur jadwal kita. Kemudian ada lagi Google Meet. Nah, seperti yang sekarang kita gunakan ya Google Meet. Jadi Bapak Ibu akan bisa bergabung di Meet, mengatur konfigurasi meeting, mengatur host di Google Meet, mengganti setelan audio, dan membagikan layar dan latar belakang. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan Google Meet gitu kan ya. Jadi banyak kelebihan yang dimiliki oleh Google Meet. Di antaranya tidak ada batasan waktu untuk melakukan meeting. Kemudian Bapak Ibu juga sama bisa mengatur hostnya udah bisa, kemudian mengganti latar belakang, menambahkan audio gitu. Kemudian lanjut ke Google Sites ya yang terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat Google Sites ini jadi website yang sangat mudah untuk dibuat. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu menggunakan apa itu ya namanya? Saya lupa lagi. Jadi kalau Google Sites ini Bapak Ibu bisa langsung aja drag and drop, tarik gitu ya. Bisa tarik, kemudian lepaskan. Jadi akan sangat mudah membuat website menggunakan Google Sites. Kemudian bisa memasukkan dokumen, membagikan situs, dan mempublikasikan situs. Mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi membuat Google Sites untuk komunitas belajar ID Palembang gitu ya Bu Rindi. Ya, jadi nanti kita bisa kolaborasi sama-sama buat website gitu, kerjain sama-sama gitu. Pokoknya kalau pakai Google Workspace for Education itu kita bisa berkolaborasi dengan mudah Bapak Ibu. Sudah terbukti kan minggu lalu tugasnya kita sudah kolaborasi untuk Google Docs, Google Slides gitu. Dan Google Slides juga bisa. Oke, selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan TO teori 2 dan TO praktek 2, Bapak Ibu harus mengisi checklist skill mandiri. Jadi di sini untuk mengukur bagaimana kemampuan dan pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang diberikan. Oke, untuk minggu lalu itu sudah sampai Google Forms ya di checklist. Kemudian untuk minggu ini kita melanjutkan Bapak Ibu dari Gmail. Jadi semuanya itu di checklist, dari Google Help ini di checklist, kemudian lanjut ke Gmail, di checklist, sampai ke Google Sites. Oke, Google Classroom belum ya, ini Google Meet, Google Calendar, Google Sites. Oke, jadi sampai ke 11 Bapak Ibu ya di checklist sampai Google Meet. Oke, ini di checklist apabila Bapak Ibu sudah paham. Kemudian kalau sudah mengisi checklist, lanjut untuk mengisi laporan mingguan menti. Oke, sama seperti minggu lalu. Jadi Bapak Ibu apabila sudah itu membuka form laporan menti, mengisi data diri, kemudian email belajar.id, pastiin email yang dimasukin itu benar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya masih lupa, belum hafal email belajar ID-nya, bisa cek di sini, di profilnya gitu. Nah, di sini kan ada nama emailnya. Bisa Bapak Ibu copy aja gitu. Kemudian nama institusi, lanjut lagi bagaimana pemahaman Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus membagikan link tryout teorinya. Kemudian link tryout praktek dan link checklist keahlian. Pastikan benar-benar Bapak Ibu ketika membagikan linknya itu, linknya sudah diatur untuk bisa dilihat oleh semua orang. Karena minggu lalu saya cek, untuk peserta saya masih banyak gitu ya, yang lupa untuk mengatur setelannya itu untuk bisa dilihat oleh semua orang. Oke, misalnya saya contohkan ini ya. Oke, saya buka dulu slide saya. Oke, nah Bapak Ibu ya di sini di titik 9 ini adalah kotak ajaib dari Google gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengakses semua aplikasi yang dimiliki oleh Google. Oke, misalnya kita buka Google Slide. Oke, saya buka slide saya.
Oke, kita cari. Oke, misalnya ini nih. Oke, di sini slide ini sudah pernah saya bagikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada tulisan share yang bertandanya seperti ini simbolnya. Kalau misalnya belum pernah dibagikan, dia masih simbolnya gembok gitu. Saya kalau mau share, kita klik yang di atas ini, mau ambil linknya, klik share di kanan atas. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, get link atau dapatkan link. Nah, di pengaturan ini harus kita pilih yang anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Jangan Bapak Ibu pilih restricted. Kalau restricted itu dibatasi. Jadi hanya orang yang kita tambahkan emailnya gitu yang bisa mengakses. Atau kalau misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti hanya orang yang dengan domain yang sama dan Bapak Ibu gitu yang bisa mengakses. Misalnya saya SD, berarti hanya Bapak Ibu yang domain belajar ID-nya @guru.sd. Kalau Bapak yang guru.smp itu tidak bisa mengakses filenya. Jadi pilih anyone with the link. Kemudian di sini aksesnya viewer aja Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya editor jadinya orang bisa mengedit slide Bapak Ibu. Dan tentunya nanti akan berubah gitu. Jadi kita pilih viewer, kemudian kita copy linknya. Setelah di copy baru kita paste gitu di sini. Di link tryout prakteknya. Begitu juga dengan checklist, caranya sama ya Bapak Ibu untuk membagikan linknya. Kemudian lanjut tulis apa tantangan, dampaknya, deskripsikan hal yang paling berkesan dari pengalaman belajar dan lainnya. Kemudian setelah itu submit. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk semua tugasnya yang ada di Classroom itu diserahkan ya. Serahkan atau submit atau mark as done gitu. Oke. Jadi kalau misalnya udah ditandain seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah selesai mengumpulkan tugasnya. Oke, di sini classwork khusus mentor ya. Saya tidak tergabung di Classroom khusus peserta, jadi saya tidak bisa mencontohkan secara langsung untuk Classroom Bapak Ibu gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Mungkin di sini kita bisa langsung tanya jawab gitu ya Bapak Ibu, bagian mana yang Bapak Ibu belum mengerti gitu terkait untuk TO prakteknya. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A dari Gmeet ini. Jadi di Gmeet ini ada fitur Q&A, kemudian whiteboard atau Jamboard gitu ya, kemudian polls. Oke, bisa Bapak Ibu coba ya Gmeet. Oke, atau udah bisa semua nih Bapak Ibu tugas minggu ini? Ayo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya juga di kolom chat kalau seandainya tidak ingin langsung berbicara. Oke, ada Ibu Lindawati di sini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Saya Ibu Linda dari SD Negeri 226 Palembang. Saya kalau di Google Calendar itu biasanya kalau untuk buat menjadwalkan meet, tapi kalau buat tadi kalender akademik saya belum pernah. Jadi mohon bantuannya untuk di slide ke-17 kalau nggak salah. Oke, Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Linda. Slide ke-17. Oke. Saya cek dulu. Oke, sembari Ibu Widuri mengecek slide yang ke-17, mungkin Bapak dan Ibu di sini juga masih ada pertanyaan. Kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, slide ke-17 ya Ibu ini. Oke, bagaimana membuat kalender? Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Revo. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ya My Calendar. Pertama kita buka kalender. Di titik 9 ini lagi di aplikasi Google, kita cari kalender.
Oke, tunggu sebentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan kalender saya ya. Jadi sudah ada ini banyak persiapan belajar, assignment yang sudah dimasukkan ke kalender gitu. Kemudian untuk membuat kalender, tadi perintahnya itu Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Revo. Jadi di sini untuk tahu kalender-kalender Bapak Ibu ya, di sini saya ada kalender atas nama saya, kemudian kelas saya. Ini saya juga sudah ada kalender Revo. Jadi untuk menambahkan kalender baru, bisa kita add other calendar gitu. Kita pilih create new calendar. Oke, kemudian kita deskripsiin nama kalendernya apa gitu. Jadi Revo, boleh kita tulis deskripsi, boleh tidak gitu ya. Kita bisa langsung create calendar. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin karena saya sudah, nah jadi ini ada dua ya Bapak Ibu kalender saya dengan nama Revo. Jadi ini kita bisa atur kalendernya itu. Oke. Jadi gitu untuk menambahkan kalender saya ulang lagi ya Ibu Linda. Jadi ada tampilan di sebelah kiri ini. Scroll ke bawah, di sini adalah My Calendar. Jadi kalender yang dimiliki Bapak Ibu. Kemudian untuk tambah kalendernya gitu. Untuk tambah kalendernya kita bisa diklik di sini ada tanda tambah add other calendars ya, tambahkan kalender baru. Kemudian create new calendar. Baru tambahin, bisa tambah GMT level 1 batch 6 misalnya gitu. Oke, kita tambahin create calendar. Kita tunggu. Oke, udah jadi nih kalendernya. GMT L1 B6. Jadi gitu, Ibu Linda untuk slide ke-17. Oke, bagaimana Ibu Linda? Oke, terima kasih Bu, bisa dipahami. Terima Oke, kasih. sama-sama Ibu Linda. Oke, terima kasih Bu Linda. Bu Widuri, ini ada pertanyaan nih. Iya. Untuk ini kita kurang tahu juga ya karena kita tidak masuk ke Google Classroom-nya untuk para menti. Kira-kira kalau misalnya kita ingin melihat deadline dari tugas kita itu di mana Bu Widuri? Di Classroom itu ada Bapak Ibu ya. Di Classroom itu ada tenggat waktunya. Due-nya itu kapan? Due date-nya. Oke, mungkin saya share yang ini ya, Classroom kita aja ya, Classroom Mentor. Iya, boleh. Oke, gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka Classroom-nya, bisa cek di classwork ya, tugas kelas. Nah, di sini untuk tugas minggu 3 ini tugas mentor gitu ya. Nah, di sini ada due-nya kapan, due date-nya. Tenggat waktunya gitu. Kalau ini tenggat waktunya 10 Juni. Nah, seperti ini 10 Juni, ini juga 9 Juni. Jadi bisa Bapak Ibu cek di Classroom-nya masing-masing tenggat waktunya kapan. Ini ada tenggat waktunya besok gitu ya. Kalau saya belum mengumpulkan, di sini ada warnanya masih hijau gitu. Ini kalau saya sudah mengumpulkan atau menyerahkan tugasnya, dia warnanya sudah berubah gitu ya, abu-abu. Berarti udah saya kirimkan tugasnya. Jadi seperti itu bisa cek di Classroom-nya masing-masing. Kalau tidak salah untuk tugas ini Jumat ya. Jumat minggu depan, tanggal berapa tuh? Kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 16. Coba dicek di Classroom-nya, mungkin Bapak Ibu yang buka laptop, bisa dicek atau lewat HP juga bisa. Oke, Bu Rindi. Baik, terima kasih Bu Widuri. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa terjawab ya Bapak Ibu. Silakan kalau seandainya Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand saja atau bisa menampilkan pertanyaannya di kolom chat, boleh. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke. Mungkin ada yang belum juga mengecek ya Bapak Ibu, nanti setelah ini bisa dibuka Google Classroom-nya, nanti dicek. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ibu Widuri tadi bisa kita aplikasikan seperti itu. Adakah yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu semuanya?
Oke, ini ada pertanyaan Bu Widuri dari Bapak dari Ibu Yasa, mohon maaf. Dari Ibu Yasa, pertanyaannya Bu Rindi izin bertanya bagian slide ke-33 yang tryout teori ya? Oke, Ibu Husrin, maaf terlambat mau tanya, mic saya tidak bisa dibuka, tertulis your mic mute by your system setting. Oh iya, ini memang disengajakan untuk di-mute semua ya. Ibu Widuri nanti kita bisa unmute aja ya. Oke, itu Bu Widuri pertanyaan dari Ibu Yasa, bagian slide ke-33 atau mungkin Ibu Nisa juga bisa menambahkan sama Ibu Putri, silakan. Slide ke-33. Boleh di-share screen, Ibu Widuri atau Ibu Nisa atau Ibu Putri? Oke, slides ke-33 ya. 33. Ini tadi udah saya atur. Coba Bapak Ibu bisa dicek apakah udah bisa unmute gitu ya. Bisa ya. Oke, slides ke-33 ini tentang Google Sites. Oke, bagaimana membagikan akses edit ke Google Sites. Screenshot akses edit berbagi di Google Sites ke stefan@gedu.demo.revo.co. Oke, jadi kita buka Google Sites-nya dulu nih. Google Sites. Oke. Saya masih ada nggak ya Google Sites saya? Oke, website sekolah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ikuti langkah-langkah yang ada di TO Praktek ya terkait cara pembuatan sites dari awal gitu. Oke, bagaimana untuk mengatur, membuat judul, nama sekolah, kemudian memasukkan gambar, kemudian juga bisa mengganti background, dan menambahkan yang lain, bisa nambahin dokumen, nambahin tab-tab gitu juga Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk akses berbagi gitu ya, membagikan slides. Oke, pertama kita buka websitenya gitu. Di sini kita bisa pilih di kanan atas ini ada share with others nih. Kita klik. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu tambahin emailnya Coach Stefan gitu ya, stefan@gedu.demo.revo.co. Kemudian di sini diminta aksesnya apa nih? Aksesnya editor. Jadi benar ya, di sini kita atur aksesnya editor. Jadi bisa publish viewer, artinya cuma bisa melihat websitenya aja. Kemudian kalau editor, jadi Coach Stefan ini bisa mengedit website kita juga gitu. Kemudian kita send. Oke. Seperti itu Ibu. Oke, jadi ada di kanan atas ini ya untuk share with others. Pilih yang ini. Kemudian masukin emailnya. Oke, kenapa dia nggak mau nih? Oke, nanti masukin emailnya, kemudian baru tadi kayak tadi ya. Oke, ini agak nge-lag. Oke, seperti itu Ibu Rindi. Iya, terima kasih Bu Widuri. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Ibu Yasa terjawab ya, Bu. Oke, kira-kira adakah lagi pertanyaan? Jadi ini Bu Widuri memang kita harus sering-sering ya kita praktekkan, karena kalau misalnya kita tidak praktekkan itu lumayan agak ribet untuk mengerjakannya. Jadi memang harus menyediakan waktu, benar-benar kita praktekkan, barulah nanti bisa terbiasa seperti itu. Kira-kira kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin Ibu Nisa atau Bu Putri ada yang ingin menambahkan atau misalnya tips trik untuk mengerjakan tugas. Oh, ini ada Ibu Lindawati, boleh silakan Ibu. Bu, tadi udah saya sambil coba ya, tapi kok tampilannya nggak sama, apa ya yang salah? Dan boleh saya share screen Bu? Boleh Bu, boleh. Silakan. Iya boleh Ibu Linda. Makasih Bu. Nih Bu, kan udah saya coba nih tadi create ini namanya, tapi kok nggak sama tampilan
Bukannya dengan yang di laptop, yang di screenshot panduan, Bu. Coba mohon ditunjukkan Yang panduan dulu kan di gini, Bu. panduan. Ini di panduan kayak ini. Oh, itu untuk setelan ininya, apa namanya, penampilan harian. Jadi yang Ibu Linda tampilkan itu adalah tampilan untuk harian. Jadi nanti di sudut kanan atas dekat akun Ibu, itu kan ada day. Nanti bisa Ibu ganti dengan Ini, man. Sebelahnya day. Bu, ada day. Ya, Iya. itu ada man. Nah, nanti Ibu bisa klik yang man. Oh, saya ganti dengan man. yang ini, Bu. Yang bawahnya. Bawah, Ini. Bawahnya. Ya, bawahnya. betul sekali. Iya. Nanti tampilannya seperti itu. Oh, kayak Ya. gini. Iya. Oh, iya. Terima kasih. Jadi kalau kayak gini sudah benar ya, Bu? Iya, sudah benar Ibu. Itu kan Oke, udah ada terima kasih. refill gitu ya kalendernya. Jadi udah bisa Iya, langsung iya. diakses. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Untuk lebih mudah memahaminya mungkin bisa langsung dipraktekkan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi kita tahu kendalanya di mana. Mumpung kita bisa bertemu langsung di sini, jadi kita bisa sharing-sharing. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi terkait pengerjaan tugasnya. Ada lagi? Oh iya, ini satu lagi ya Bu Widuri, ini sebagai tambahan. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengerjakan laporan menti, mohon dipastikan dengan benar data yang diisikan. Misalnya dari nama, kemudian juga dari akun belajar.id-nya dan juga Gmail-nya. Karena kemarin saya cek di laporan dashboard saya, itu ada yang mengisikan nama saya, Bapak Ibu. Jadi emailnya email saya, akun belajar.id saya, kemudian namanya nama saya di situ. Tapi untuk instansinya itu dari Dinas Pendidikan atau dari mana itu? Dari SD atau SMP? Kalau nggak salah seperti itu. Ada. Nah, jadi mohon kalau kesediaannya kepada Bapak Ibu sebelum mengirimkan atau mensubmitnya, silakan untuk dicek ulang. Kira-kira namanya itu nama siapa? Kok saya lihat, wah ini saya mengisi sendiri. Nama saya Rindi Eka Putri seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur Bapak Ibu seperti itu boleh diisi ulang ya Bapak Ibu. Misalnya ada kesalahan pengisian belajar.id atau pengisian Gmail. Nah, itu boleh di resubmit ya. Artinya boleh diisi ulang lalu diperbaiki yang benarnya seperti apa. Seperti itu. Jadi saya harapkan minggu ini semuanya benar semua seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Adakah dari Bapak dan Ibu di sini yang belum masuk ke grupnya masing-masing? Ke grup ini ya, ke grup mentornya masing-masing. Ada? Kalau seandainya belum masuk, silakan untuk menghubungi mentornya untuk bergabung ya Bapak Ibu, karena memang untuk untuk diskusinya itu melalui grup kita masing-masing seperti itu. Tapi untuk kedepannya kita juga akan membuat satu grup besar ya, istilahnya grand group lah istilahnya, untuk semua menti dan mentor tergabung di sana. Jadi Bapak Ibu juga bisa saling sharing dengan menti yang lainnya dan juga para mentor yang lainnya seperti itu. Untuk kegiatan kita seperti ini mungkin lebih baik seperti ini ya, lebih enak ya. Jadi Bapak Ibu yang ada kendala itu bisa langsung bertanya dan kita juga bisa tahu nih kendala-kendala apa yang dihadapi oleh menti lain sehingga bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, mungkin kita ke tips and triknya saja ya. Apa misalnya dari Bu Putri atau Bu Nisa yang ingin menyampaikan tips trik dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan? Boleh, atau misalnya sharing-sharing gimana dulu pada saat pengerjaannya? Boleh dari Bu Nisa? Silakan. Oke, baik Bu Rindi, terima kasih. Kalau tips dan trik dari saya ketika menjadi GMT level 1 itu adalah saya menyediakan benar-benar satu hari untuk fokus mengerjakan tugas-tugas yang ada di teori dan praktek. Jadi saran saya Bapak Ibu semuanya, biar benar-benar kita itu paham dan ingat prosesnya, kita harus benar-benar menyiapkan satu waktu, misalnya hari Rabu gitu atau hari Kamis, kita baca dulu teorinya dengan pelan-pelan, dibaca sedikit-sedikit, terus langsung kita praktekkan. Nah, dulu zaman
kita dulu ya Bu Rindia itu belum ada mentor seperti sekarang ini Bapak Ibu semuanya. Jadi Benar semuanya itu sekali. kita mandiri, kita baca teorinya pelan-pelan, terus kita coba praktek sedikit demi sedikit. Nah kalau sekarang kan sedikit terbantu karena ada mentor, jadi bisa berkonsultasi dengan mereka gitu. Tapi memang yang lebih pas itu kalau kita baca sendiri dulu teorinya, terus baru praktek. Karena nanti pada akhirnya itu pada saat ujian level dari level 1 ke level 2 itu kan ada 2 ujian ya Bu Rindia, Ya, ada benar. ujian teori dan ujian praktek. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa berliterasi teorinya dulu, terus udah literasi dengan baik, dicoba dijawab sampai nilainya 80, nanti pas praktek tuh insya Allah sih harusnya mudah-mudahan tuh bisa kita praktek. Nah dengan praktek sendiri itu kita jadi pada saat ujian nanti itu kita tidak terlalu banyak lagi mereview materi. Jadi pada saat ujian itu kita udah lebih siap. Karena kan ujian kenaikan level itu kan waktunya terbatas dan kita harus cepat. Nah biar cepat dan kita paham berarti kan harus sering digunakan dan kita harus benar-benar dicoba dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti pada saat ujian tuh bisa lancar seperti itu. Bisa, itu sih Bu Rindi. Iya, luar biasa ya, benar sekali ya Bu Nisa, kalau seandainya kita dadakan misalnya sistem SKS ya, itu agak keteteran sekali Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang memang kita harus membiasakan untuk menggunakan aplikasi di Google Workspace for Education. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mau persiapan ujian, itu udah tidak usah mengulang lagi yang lain-lain ya Bu Nisa ya. Jadi kita bisa fokus ke misalnya ke teorinya seperti itu. Karena kita sudah menyicil sejak lama. Jadi benar sekali seperti yang Ibu Nisa sampaikan, mulailah untuk membiasakan menggunakan aplikasi di Google Workspace for Education-nya dari sekarang. Dibaca terlebih dahulu, kita praktekkan mandiri terlebih dahulu, sudah kita kerjakan secara mandiri, baru kalau ada kendala kita bisa diskusi bersama-sama. Benar banget itu Ibu Nisa. Terima kasih Bu Nisa untuk tips triknya. Mungkin dari Bu Putri, bagaimana Bu Putri pengalamannya kemarin? Masih termute Bu? Ya. Kalau saya sebenarnya juga sama, jadi saya menyisihkan 1 hari khusus, ditambah lagi kan kita nggak tahu untuk tugas kita di sekolah itu malah lebih banyak untuk ngurus administrasi dan lain-lainnya, seperti itu. Oh, masih mute ya? Udah ada suaranya. Nah, oke. Nah, jadi apalagi ditambah untuk yang praktek, biasanya kalau misalkan praktek itu kita lebih bisa dikatakan lebih bisa ketimbang kita teori. Kalau saya seperti itu, karena saya lebih suka praktek ketimbang teori. Jadi saya lebih mendahulukan praktek baru ke teori, seperti itu. Benar. Jadi kalau misalkan mau belajar teori, saya agak lemot. Tapi kalau misalkan praktek, saya cuma lihat orang, saya langsung bisa kayak gitu. Jadi saya juga belajar dari teman-teman yang lainnya, karena sama kita juga sama kan waktu itu tidak ada mentor, harus belajar mandiri. Jadi setidaknya saya harus belajar dari orang yang lebih paham dan lebih menguasai, atau juga bisa memudahkan tanya Mbak Google atau juga lihat tutorial-tutorial di YouTube seperti itu. Itu aja sih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bu Putri. Itu tadi dari Bu Putri, pengalamannya benar sekali ya Bu Putri. Sepertinya sama kita Bu Putri, antara teori sama praktek, saya lebih suka yang praktek karena teori itu benar-benar butuh pemahaman Bapak Ibu. Karena biasanya untuk soal-soalnya itu terkadang mirip-mirip jawabannya. Jadi benar-benar menyediakan waktu untuk memahaminya. Kalau seandainya kita sudah menyicil untuk yang praktek sudah dari jauh-jauh hari, nanti kita bisa fokus nih ke teorinya. Karena lumayan kalau teori itu benar-benar yang menjebak pertanyaannya. Jadi benar-benar kita harus paham seperti itu. Dari Bu Widuri, bagaimana Bu Widuri? Oke, jadi sama aja sih sama kayak Bu Nisa dan Ibu Putri. Mungkin bisa disediakan waktunya gitu 1 hari untuk difokuskan mengerjakan tugas. Jadi lebih baik jangan ditunda untuk tugasnya, karena kalau ditunda kitanya nanti keteteran gitu ya, mana nanti mau pengimbasan nih Bapak Ibu. Jadi syarat pengimbasan itu sudah mengerjakan seluruh tugasnya. Begitu juga untuk ujian nanti, sudah mengerjakan seluruh tugas dan sudah melakukan pengimbasan. Mungkin ada sedikit koreksi Bu Nisa, kalau misalnya pas kita tahun lalu gitu ya, ujiannya itu memang ada ujian teori dan ujian praktek gitu ya. Kalau untuk sekarang itu hanya ujian teori saja.
Jadi ujiannya itu selama waktu 3 jam, hanya 35 soal teori. Jadi tidak ada praktek nih Bapak Ibu. Jadi waktunya lebih panjang, tetapi yang namanya teori ya, membingungkan, itu lebih membingungkan daripada praktek. Karena pilihan jawabannya itu mirip-mirip, kita bingung mau pilih yang A, B, C, atau D gitu ya, sama kayak unit review gitulah. Agak membingungkan soalnya gitu. Bener. Oke, seperti itu Ibu Rindi. Baik, terima kasih Bu Uduri. Jadi Bapak dan Ibu semua benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh para mentor yang lain ya Bapak Ibu. Jadi pada waktu kami di level 1 itu masih ada ujian prakteknya. Jadi ada 2, teori dan juga praktek. Nah, kalau seandainya teorinya itu nilainya di bawah standar nih, ujian praktek itu bisa menambah poin seperti itu. Nah, akan tetapi waktu di level 2 ya kalau tidak salah, di level 2 dan juga di level 3 ternyata praktek ini dihilangkan sehingga hanya fokusnya di teori. Oleh sebab itu sekarang teori saja ya Ibu Widuri ya. Jadi benar-benar yang kita harus siapkan untuk belajar 1 hari atau pokoknya disediakan waktu kapanpun yang Bapak Ibu siap, itu dibaca benar-benar. Untuk teori Bapak Ibu, soalnya itu hampir mirip-mirip lah dengan unit review seperti itu. Jadi benar-benar kita pahami dari sana. Kalau misalnya kita sudah paham di sana diulang-ulang itu insya Allah untuk teorinya itu bisa kita kerjakan seperti itu. Jadi jangan mepet-mepet ya Bapak Ibu mengerjakannya. Tips dari kami, biasakan untuk menggunakan aplikasi yang ada di Google Workspace for Education dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan ke ujian yang lain nih, misalnya ke teori bisa lebih fokus lagi belajarnya. Plus juga Bapak Ibu mau mempersiapkan untuk pengimbasan, seperti itu. Jadi kalau misalnya tugasnya belum sudah, itu agak masih banyak kepikiran. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fikih. Boleh dijawab oleh Bu Nisa atau Bu Putri atau Bu Widuri ya. Pertanyaannya adalah, apa beda Google Group dan juga Google Chat, Bu? Nah, silahkan Bapak, Ibu, silahkan Ibu. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, baik. Boleh. Baik Pak Vicky, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beda Google Group sama Google Chat itu adalah, jadi di Google Group itu kan Google Chat itu Google personal chat. Jadi kayak kalau saya mau komunikasi sama Bapak Pak Vicky, jadi itu bisa secara personal Bu. Tapi kalau misalnya Google Group itu kita kayak grup WhatsApp. Jadi kayak kita buat grup chat tapi isinya tuh banyak orang. Jadi kita kalau ngirim email itu bisa sekali email tapi kita terkirim ke semua orang. Terus kalau ada informasi-informasi yang sekiranya untuk banyak orang tapi kita mau sekali share itu bisa melalui Google Group. Itu sih Pak secara umum perbedaan antara Google Chat sama Google Group. Begitu ya Bu Widuri ya. Jadi kalau info atau email atau ada informasi apa itu bisa langsung di Google Group. Jadi semua anggota yang ada di grup itu bisa dapat notifikasi yang kita berikan. Seperti itu Pak Vicky. Itu ada lagi pertanyaan. Benar sekali ya Bu Nisa ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Vicky itu terjawab ya Bapak. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Malik. Izin bertanya Bu, untuk pengimbasan nanti tugasnya apa saja Bu? Nah, ini boleh dijelaskan oleh Bu Putri mungkin? Oke, kalau untuk tugas waktu pengimbasan nanti ya? Iya, benar. Kalau untuk penugasan nanti biasanya kita pengimbasan, kita cari berapa minimal? Bu Widuri, apa ada perbedaan dari yang kita sebelumnya? Minimal 50 peserta untuk yang level 1? Atau Masih enggak? sepertinya 50 peserta. Kayaknya ada Masih perbedaan juga ya? Ada perbedaan ya? Perbedaannya itu ini bisa pengimbasan ke admin sama ke siswa. Tapi saya lupa itu berapa jumlahnya ya. Kita cek lagi ya nanti berapa untuk jumlah pesertanya Bapak Ibu. Oh, jadi di sini biasanya sudah ada siswa ya? Siswa juga bisa. Oh, jadi berarti kita itu harus mengajak siswa juga untuk mengaktifkan akun belajar ID-nya ya. Kalau misalkan untuk admin, pasti setiap admin sudah mengaktifkan karena tugas mereka juga untuk mengunduh dan mengambil akun dari guru-guru bukan ya Bu, Bapak Ibu? Oh ya, betul kata Pak Husrin, minimal 50 Bu. Tapi nggak tahu itu harus digabung antara siswa, guru, dan admin atau dibagi-bagi seperti itu. Kalau misalkan untuk paparan biasanya lebih ke
pemanfaatan Google Workspace. Jadi mulai dari penjelasan penggunaan, sama seperti tugas-tugas dari TO praktek, mulai dari penggunaan Google Drive, kemudian Google Slide, Google Sites, dan teman-temannya seperti itu. Kurang lebih ya Bapak Malik, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, terima Mungkin kasih. ada tambahan dari rekan lainnya. Oke, jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan pengimbasan kami gitu ya tahun lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin sudah paham gitu. Jadi nanti akan ada Google Classroom-nya untuk peserta pengimbasannya. Jadi nanti dibagikan materi terkait Google Workspace for Education, juga nanti ada tugasnya dan ada uji kompetensi yang harus diisi. Mungkin sama seperti itu Bapak Ibu. Itu Bu Wit, ada pertanyaan dari Bu Lindawati. Apakah di pengimbasan ada tes awal dan tes akhir dan juga praktik? Kalau tahun kemarin kita itu kan khususnya untuk ke guru ya Bu Widuri ya. Jadi kita buat betul. Google Classroom Bu Lindawati, buat Google Classroom yang isinya itu sama seperti yang kita pelajari sekarang di GMT level 1. Nah, jumlah gurunya itu 50 minimal waktu itu, dan sekarang itu kita harus pengimbasan ke operator sekolah dan ke siswa. Jadi harusnya punya kesempatan yang lebih luas untuk dapat jumlah pengimbasan, karena kan siswa kayak di sekolah saya aja ada 1000 siswa. Berarti harusnya kalau kita fokus pengimbasan di sekolah kita sendiri harusnya cukup lebih dari 50 seperti itu kan. Ada tes awal dan ada tes akhir dan juga praktek, karena peserta yang kita imbasin itu harus mengerjakan semua tugas yang ada di Google Classroom yang telah kita buat. Seperti itu ya Bu Putri, Bu Rindi, dan Bu Widuri ya. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya waktu kita pengimbasan ya Ibu Nisa, itu 50 dihitung dari aktivasi akun belajar.id-nya. Waktu kami kemarin ya Bapak Ibu, kalau tahun ini kita belum tahu karena nanti juga dijelaskan mekanisme untuk pengimbasannya seperti apa. Jadi kalau misalnya tahun kami, tahun lalu, itu kalau misalnya pesertanya itu banyak, misalnya sampai 100-an, tetapi belum mengaktifasikan akun belajar.id, itu tidak dihitung. Jadi dihitung dari jumlah aktivasi akun belajar.id-nya. Dan juga siswa itu tidak diperbolehkan saat itu. Jadi lumayan. Nah, kalau misalnya untuk tes awal dan tes akhirnya itu memang ada ya, tes akhirnya itu nanti dikasih sama pihak Revo berupa Google Form, nanti diisi oleh peserta sebagai bentuk apakah sudah memahami dari kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh para GMT seperti itu. Bagaimana jika akun siswa yang sudah tidak aktif? Nah, itu seperti apa nih akun siswa yang tidak aktif? Itu mungkin yang sudah tamat ya, Ibu Lindah ya. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu semua, untuk mekanisme pengimbasan itu akan diserahkan setelah penugasan di minggu keempat ya biasanya. Jika sudah selesai semua, nanti tugas-tugasnya sudah diserahkan semua, maka baru saat Bapak dan Ibu itu melakukan pengimbasan baru bisa seperti itu. Di sana nanti akan ada mekanismenya dan juga persyaratannya, kira-kira siswa yang sudah tidak aktif lagi akun belajar.id-nya itu diperbolehkan atau tidak. Kalau sekarang kami belum bisa menjawab, karena apa? Karena mekanisme tersebut itu belum di-share ke kita juga, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi atau misalnya dari para mentor untuk menambahkan terkait dengan pengimbasan? Oke, untuk pengimbasan ini, oke Bu Widuri ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin sekarang Bapak Ibu fokus dulu ke pendalaman materinya gitu ya. Karena kalau misalnya mau pengimbasan juga kita harus paham materinya ya, apa yang mau kita imbaskan kalau misalnya kita belum paham materi, jadi seperti itu. Jadi nanti dulu mikirin pengimbasannya, fokus kerjain dulu tugas teori, tugas praktek gitu, checklist pemahamannya. Kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, tanyakan sama mentornya gitu. Semangat Bapak Ibu. Iya, benar sekali ya Bu Widuri ya. Nanti kalau kita udah kejauhan tapi yang ini belum kita kerjakan ya agak sulit ya untuk apa namanya, untuk realisasinya. Jadi benar sekali Bapak Ibu, sekarang kita fokus dulu mengerjakan apa yang ada di hadapan kita dulu nih. Tugas-tugasnya apa dulu, kita biasakan dulu. Nanti pada saat pengimbasan itu lebih easy. Terus kalau misalnya aduh nanti nggak dapat juga nih pesertanya gimana? Don't worry, be happy Bapak dan Ibu semuanya. Kita di sini satu tim. Kita semua ini mentor menti semuanya sama ya, satu tim, nggak ada perbedaan, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama istilahnya bergerak untuk menggerakkan orang lain juga.
menggerakkan pendidikan kita menjadi lebih baik juga. Jadi kita satu tim, tidak perlu khawatir. Nah, ngomong-ngomong tadi membahas yang sudah disampaikan Ibu Rani juga ya, supaya lebih mudah nanti mungkin untuk kedepannya kita adakan meet and greet secara luring ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita akan atur jadwal. Insya Allah kalau seandainya kegiatan kita di sekolah misalnya sudah bagi rapot atau kapan ya, ada waktunya kita akan atur jadwal kita akan adakan meet and greet secara luring di mana seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya setuju, ya alhamdulillahirabbil alamin karena itu lebih afdol ya kalau misalnya kita bertemu secara langsung khusus di Kota Palembang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu terkait tugas-tugas dan juga oke nih Bapak Vicky boleh silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih belum paham yang masalah Google Group sama Google Chat tadi, Bu. Kalau dari keterangan Ibu Nisa tadi kan Google Group itu untuk broadcast ya, maksudnya untuk ke banyak orang kayak gitu kan. Sedangkan kalau Google Chat itu untuk ke pribadi. Tapi di tugas tadi kan dikasih kita buat grup juga di Google Chat. Artinya bisa juga dong kita pakai Google Chat aja gitu, nggak usah pakai Google Group kayak gitu kan. Untuk ke misal untuk ke gurunya kayak gitu kan. Iya, terima kasih Di Bapak sini Vicky. saya masih bingung masalah itu apa bedanya kayak gitu antara Google Group sama Google Chat. Kalau misalnya opsinya lebih banyak di Google Chat ketimbang Google Group kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Vicky atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Putri bisa menjelaskan, Bu Putri? Oke, sedikit menambahkan ya. Kalau misalkan perbedaan dari Google Chat dan Google Group, kalau menurut saya jadi chat itu sama kayak di WhatsApp kayak gitu nah Pak. Terus sama kayak Telegram itu jadi Google Chat itu fiturnya dari Google seperti itu. Nah kalau untuk Google Group, benar ya Google Group kan? Google Group itu jadi itu tuh isinya untuk seluruh teman-teman atau rekan-rekan kita dan ditambahkan berdasarkan email. Jadi ketika kita ingin membuat suatu broadcast, jadi akan secara otomatis terkirim ke email teman-teman lainnya. Jadi satu kali kirim itu terkirim ke semua teman-teman seperti itu. Kalau misalkan Google Chat ya sama seperti ini juga, sebenarnya sama aja fiturnya, cuman membedakan itu namanya chat. Chat kita bisa bebas kan kayak chit chat gitu kayak di WA. Nah, kalau misalkan di Google Group itu lebih ke email seperti itu. Bagaimana Bapak siapa? Bapak Vicky ya? Semoga membantu ya, Bapak. Ya, mungkin saya sedikit memperjelas penjelasan saya tadi ya Pak Vicky. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Pak Vicky. Ya. Jadi gini Pak. Jadi Google Chat itu adalah produk baru sebenarnya dari Gmail. Kalau dulu kan sebelumnya itu namanya Hangout. Hangout. Nah, produk barunya kan sekarang namanya Google Chat. Nah, salah satu manfaat dari Google Chat itu adalah kita bisa membuat chat group atau kita juga bisa buat group chat atau ruang. Nah, jadi maksudnya dari grup chat itu adalah fitur lanjutan dari Google Chat sebenarnya. Tapi di Google Group itu kita bisa broadcast dan segala macam seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang bedanya apa ya nggak ada beda, sama. Jadi itu adalah fitur lanjutannya seperti itu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kita, Pak. Kalau kita mau personal ya pasti pakai grup chat pribadi. Kalau kita mau broadcast ya buatlah grup chat group seperti itu sebenarnya. Iya. Itu aja sih, Pak. Terima kasih Bu Nisa, Bu Putri atas penjelasannya. Mungkin Bu Widuri juga ada yang menambahkan? Mau menambahkan? Oke, sama aja. Jadi gitu, kalau Google Chat itu lebih ke kayak WA, kita kirim WA, Telegram, chat ke orang gitu ya, mau ngobrol gitu. Kalau misalnya Google Group itu lebih ke broadcast. Kalau misalnya mau kirim email ke grup sekolah gitu, bisa lebih mempermudah pakai Google Group. Kita langsung aja tambahin email, bukan email ya, tambahin Google Group-nya itu. Misalnya SD 111 Google Group apa gitu. Jadi bisa langsung Bapak ya. Jadi bukan nambahin email satu per satu orang gitu. Jadi itu aja sih bedanya. Iya, benar sekali. Iya, mungkin di sini bisa yang
Ya Pak Piki? Yang grup itu lebih resmi ya, kayak gitu ya. Yang chat tuh untuk personal kayak gitu kan. Oke. Ya. Iya. Karena sistem untuk pengecekannya kan juga beda kayak gitu ya. Kalau Google Group kan dia harus lewat email, sedangkan kalau chat kan dia langsung masuk ke notifikasi kita pribadi kan. Mungkin di situ bedanya. Oke, makasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih. Iya, Iya, sama-sama. sama-sama Bapak Vicky. Jadi udah jelas ya Bapak Vicky. Jadi benar sekali yang sudah disampaikan sama para mentor kita yang lain, yaitu perbedaannya kalau misalnya Google Chat itu kita lebih ke pribadi, tapi juga bisa grup ya. Kita bisa itunya sharing-sharing juga secara grup. Di Google Chat juga ada grupnya. Tapi kalau ke Google Group itu lebih ke email, benar seperti kata Ibu Putri. Di sini mungkin saya tunjukkan tampilannya supaya Bapak dan Ibu juga bisa lebih jelas ya. Oke, di sini saya share screen dulu. Oke, sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Bu Rini. Nah, ini ada. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya masih bingung nih perbedaan antara Google Chat ataupun Google Meet, di sini kita bisa melihat di support.google.com. Apa perbedaannya? Tadi benar sekali yang seperti disampaikan Ibu Nisa, sebenarnya Google Chat itu dulunya disebut sebagai Hangout Chat, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin tahu nih perbedaannya apa, kita lihat di titik 9 ini, di sini ada Google Group. Nah, Google Group. Tampilannya seperti apa sih Google Group itu? Oke, nah ini adalah tampilan dari Google Group. Di sini isinya adalah email-email yang kita tambahkan. Contohnya seperti ini ya, SD Negeri 111 Palembang. Nah, di sini saya tuh bisa menambahkan alamat email dari guru-guru saya menjadi satu grup. Tujuannya apa? Kalau misalnya sudah dalam satu grup email di sini, pada saat kita membroadcast pesan di sini, itu bisa sekaligus, jadi tidak satu-satu kita kirim. Kalau misalnya di sekolah kita ada sekitar 50-an guru, kalau satu-satu kita kirim kan lumayan berat. Jadi kita bisa menggunakan grup ini tadi, grup dari Google Group ini tadi kita bisa masukkan ke email kita. Itu lebih ke Google Group-nya. Sekarang kalau Google Chat itu yang seperti apa? Google Chat itu lebih seperti WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Di Google Chat ini juga ada grupnya masing-masing, sama seperti WhatsApp. Kita juga bisa mengirimkannya secara pribadi. Bedanya di sini tidak pakai nomor handphone, tetapi kita pakai email juga. Nah, di sini lebih interaktif ya, maksudnya kita bisa langsung menjawab, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Saya tunjukkan ada yang waktu GMT level 3, ini Google Chat ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di Google Chat-nya masing-masing. Itu lebih interaktif di sini, lebih banyak chattingnya. Sedangkan di Google Group ini lebih ke emailnya Bapak Ibu. Ini kita lihat lagi nih grup saya. Nah, di sini ada misalnya persiapan pengimbasan nih. Nah, di sini bisa ditambahkan juga pada saat kita membuka pesan dari teman kita, itu akan terkirim ke alamat email kita, Bapak Ibu. Kita bisa membukanya di Google Chat, bisa juga membukanya di alamat email kita. Jadi itu perbedaan Google Group sama Google Chat. Kalau Google Group itu lebih ke emailnya, kalau Google Chat itu lebih ke interaksi dari komunikasi kita, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu semua untuk Google Group dan juga Google Chat-nya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah jelas ya. Oke, Bapak Vicky gimana? Sudah jelas Bapak? Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.24, mungkin kita akan langsung saja ke sesi selanjutnya, karena nanti Bapak Ibu juga pasti ada kegiatan lain setelah ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan sosialisasi komunitas belajar.id. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyambung pembicaraan dari Ibu Rani tadi ya. Jadi sekali lagi kita akan atur jadwal untuk mengadakan pertemuan secara langsung supaya Bapak dan Ibu juga bisa mempersiapkan untuk pengimbasan. Plus kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan terkait pengerjaan tugas-tugasnya itu lebih enak kalau dikerjakan secara bersama-sama seperti itu. Mungkin untuk jadwalnya setelah kita bagi rapor saja ya Bapak Ibu, kita menyesuaikan jadwal kita. Kalau sudah kosong, kalau lagi liburan, lebih enak. Dan sebelum pengimbasan. Nah, jadi nanti harapannya pada saat kita bertemu secara langsung, kita susun strategi jadwal kita untuk membuat pengimbasan yang seperti apa. Dan juga kalau misalnya ada tugas-tugas yang belum selesai, kita saling motivasi, kita saling support
untuk mengerjakannya sampai selesai sehingga pengimbasan itu sudah siap. Itu tujuan nanti untuk pertemuan kita secara luring. Tapi nanti Bapak Ibu kita akan blast informasinya itu di grup kita, di grand group ya, di grand group. Nah, ngomong-ngomong soal grand group atau misalnya grup besar, kita akan mensosialisasikan komunitas belajar.id. Apa sih sebenarnya komunitas belajar.id itu? Nanti juga dijelaskan sama Ibu Nisa terkait program kerjanya ya Bu Nisa ya? Iya, nah jadi saya jelaskan sedikit sebenarnya apa komunitas belajar.id itu. Jadi komunitas belajar.id itu adalah komunitas yang dibentuk oleh Pusdatin dan juga Kemendikbudristek dengan tujuan untuk mempercepat aktivasi akun belajar.id dan juga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar kita. Jadi komunitas belajar.id ini di bawah naungan dari Kemendikbudristek dan Pusdatin. Nah, di masing-masing daerah itu harus dibuat komunitas belajar.id tersebut. Oleh sebab itulah Bapak Ibu ini dikhususkan untuk Bapak Ibu guru yang memiliki akun belajar.id. Karena memang komunitas ini tujuannya untuk kita bisa memanfaatkannya untuk kegiatan belajar mengajar kita. Nah, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama sudah bentuk komunitas belajar.id-nya. Jadi di komunitas ini kita bisa sharing, kita bisa diskusi, dan Bapak Ibu juga bisa berbagi praktik baik. Jadi tidak hanya sekedar menjadi peserta ya Bapak Ibu atau melihat teman-temannya juga berbagi praktik baik, tetapi harapan kami di sini adalah Bapak Ibu juga menularkan semangatnya dengan memberikan praktik baiknya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi tujuan komunitas belajar.id ini juga untuk membantu semua Bapak dan Ibu guru untuk mengaktifasikan akun belajar.id-nya. Tidak hanya guru tetapi juga siswa. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Nisa. Kepada Ibu Nisa disilahkan bagaimana program kerjanya. Baik, program sebenarnya kalau namanya komunitas harusnya program kerja itu kita diskusikan bersama-sama anggota ya Bapak Ibu Rindia sebenarnya. Tapi ini konsep dari satu. Tapi it's okay, mungkin untuk sementara waktu ini para mentor dulu yang berdiskusi tentang program kerja. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kami berempat, itu ada program kerja yang mungkin akan kita lakukan. Walaupun belum kita tentuin kapan waktunya belum. Tapi salah satunya itu adalah bagaimana kita istilahnya itu menusantarakan komunitas belajar ini di sekolah-sekolah, khususnya tempat kita dulu yang mengajar. Maksudnya menusantarakan itu adalah mengajak Bapak dan Ibu guru di sekolah kita masing-masing dulu untuk aktif menggunakan aplikasi Google Workspace for Education atau mensosialisasikan secara optimal tentang akun belajar.id ini. Karena misalnya di sekolah saya nih Bapak Ibu ya, salah satu kendala yang kami hadapi itu adalah guru yang senior itu mereka memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Jadi dari komunitas ini kita berharap dengan bersama-sama berkolaborasi kita itu bisa mengajak baik itu guru yang senior atau guru setengah senior atau guru baru untuk terlibat aktif memanfaatkan aplikasi yang sangat bagus ini. Karena itu fakta di lapangan yang mungkin kita hadapi. Nah, mungkin kita butuh strategi bagaimana semua guru itu terlibat aktif memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Karena kalau kita sebagai guru tidak menyiapkan diri dalam penggunaan teknologi, kita semua mungkin khawatir karena tantangan generasi sekarang itu mereka tuh dituntut untuk cakap dalam berliterasi digital, sehingga itu adalah tugas besar kita agar guru, siswa, dan semua komponen di sekolah itu aktif menggunakan teknologi. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu semua, kita semua ini ikut GMT itu bukan untuk diri kita sendiri harapannya, tapi bagaimana kita bisa berbagi, belajar bersama, dan mengajak semua masyarakat di sekolah untuk aktif menggunakan teknologi. Seperti itu ya Bu Rindia. Iya, benar sekali. Mungkin ada tambahan dari Bu Widuri atau Bu Putri? Bu Putri sepertinya terpental ya. Ibu Widuri mungkin ada tambahan?
Oke, baik Ibu Rindi. Jadi dengan komunitas Belajar ID Kota Palembang ini kita berharapnya ya Bapak Ibu, kita bukan cuma pengimbasan dari GMT saja, kita bisa melakukan kegiatan pelatihan berkelanjutan seperti itu. Jadi kita bisa ke sekolah-sekolah maupun melakukan pelatihan secara daring gitu ya terkait pemanfaatan akun belajar.id dan penggunaan Google Workspace for Education. Oke, jadi seperti itu Ibu Rindi ya. Iya, benar sekali. Ibu Putri mungkin ada tambahan terkait komunitas belajar.id kita? Sepertinya tidak ada, Bu Rindu. Oke, siap Ibu Putri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar.id ini merupakan suatu wadah Bapak dan Ibu guru semua yang memiliki akun belajar.id dan juga yang belum memiliki akun belajar.id untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berbagi praktik baik dengan guru-guru sehingga bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jadi Bapak dan Ibu, harapan kita bersama-sama nanti setelah Bapak Ibu bergabung di komunitas belajar.id ini, Bapak Ibu juga akan memberikan praktik baiknya. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya kita belajar saja, tetapi juga belajar untuk berbagi praktik baik. Seperti itu harapannya. Dan oke, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Andri Wijaya, nanti kita jelaskan ya. Dan juga nah sampai di mana tadi? Oke, dan juga tidak hanya di Google Workspace for Education ya Bapak Ibu, tidak hanya di Google Workspace for Education, tetapi juga di aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita integrasikan dengan akun belajar.id. Kalau seandainya kita tidak mengintegrasikannya dengan akun belajar.id, misal Bapak Ibu ingin belajar tentang coding ya, atau misalnya ingin belajar tentang pembuatan aplikasi di handphone ya, tanpa coding, ya, boleh sekali kita belajar bersama-sama. Jadi tujuan dari komunitas belajar.id ini adalah untuk Bapak dan Ibu guru melek literasi digital, seperti itu. Nah, untuk istilahnya bergabung di komunitas belajar.id, untuk sementara ini kita khususkan para menti terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu semua ini bisa tergabung langsung ke komunitas kita. Harapannya semuanya sudah bergabung ya Bapak Ibu, karena komunitas ini adalah khusus untuk guru-guru yang sudah memiliki akun belajar.id yang dikhususkan. Tapi selain itu kalau seandainya ada dari luar ingin bergabung juga tidak apa-apa, karena di sini tempat atau wadah untuk kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan literasi digital kita. Jadi tidak hanya di Google Workspace for Education. Silakan Bapak Ibu yang memiliki keahlian di bidang coding, misalnya membuat aplikasi Android tanpa coding, atau misalnya di Canva, silakan berbagi praktik baiknya di komunitas ini. Nanti kita akan adakan program kerja atau semacam jadwal untuk Bapak dan Ibu semua berbagi praktik baik. Pokoknya di sini kita semua harus belajar bersama-sama untuk belajar speaking ya Bapak Ibu, untuk berbagi dengan yang lainnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bapak Andri, bagaimana caranya bergabung di komunitas belajar.id? Oke Bapak dan Ibu, setelah ini kami akan membagikan link dari grup komunitas belajar.id. Jadi untuk sementara hanya para menti saja yang bergabung di komunitas ini. Tapi nanti untuk kedepannya, insya Allah nanti kita jadwalkan, kita adakan sosialisasi besar-besaran, cailah besar-besaran ya. Maksudnya itu sosialisasi umum, jadi umum pun juga bisa masuk untuk bergabung di komunitas kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita nanti ke instansi-instansi, kita sudah ada wadahnya. Jadi lebih enak untuk berurusan dan juga misalnya bekerja sama dengan para stakeholder yang lainnya juga ya lebih mudah kalau misalnya kita punya komunitas. Seperti itu Bapak dan Ibu semua. Oke, setelah ini kita akan bagikan link grup WhatsApp-nya. Silakan langsung bergabung ya Bapak Ibu, dan juga tidak hanya ini ya Bapak Ibu, tidak hanya tentang belajar.id saja di grup ini kita akan diskusi terkait tugas-tugas yang ada di Google Master Trainer ini. Jadi ini adalah grand groupnya atau grup besar dari mentor dan menti GMT di Kota Palembang. Jadi wadahnya itu komunitas belajar.id, seperti itu. Tapi nanti juga pada saat kita sosialisasi untuk selanjutnya kita buka juga untuk umum, untuk Bapak dan Ibu guru, khususnya di Kota Palembang itu bisa bergabung dan juga berbagi praktik baik. Oke Bapak dan Ibu, itu saja terkait komunitas belajar.id kita. Dan ada satu lagi yang terakhir ya Bapak Ibu, terkait Google Educated Group. Nah di sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana sih bisa bergabung di Google Educated Group, dan apa pula sih sebenarnya Google Educated Group tersebut. Di sini saya berbagi informasi ya Bapak Ibu terkait Google Educated Group ini apa. Jadi Google Educated Group ini, oke ini saya dari Banyu Asin, boleh ikut nggak? Boleh Bapak, silahkan. Pokoknya komunitas ini terbuka untuk umum ya Bapak. Jadi
dari Banyuasin boleh bergabung, dari Lahat juga boleh bergabung, tidak apa-apa. Selama tujuannya adalah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Tidak apa-apa ya Bapak. Walaupun ininya labelnya itu komunitas belajar ID Kota Palembang, tidak masalah seperti itu. Oke. Jadi sampai di mana tadi ya? Di Google Educator Group ya. Jadi Google Educator Group ini adalah suatu komunitas dari Google di mana semua pendidik, tidak hanya pendidik saja tetapi mahasiswa dan juga umum yang berminat atau tertarik untuk belajar tentang pemanfaatan aplikasi Google Workspace for Education. Dan ini skalanya skala internasional, Bapak Ibu. Untuk membuat Google Educator Group ini lumayan tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi perlu ada review dari Google Indonesianya, yaitu dari Ibu Natali, memang ketua dari Google Indonesianya, nanti di-review terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini nanti kita akan adakan sosialisasi terkait Google Educator Group bersama GIG Kota Bandar Lampung, karena saya sekarang tergabung di GIG Kota Bandar Lampung. Mengapa saya bisa tergabung di sana? Karena memang tujuan kalau misalnya kita ingin membuat suatu komunitas di kota kita sendiri, kita bergabung terlebih dahulu di kota yang lain, seperti itu. Jadi kita bergabung dulu, kita belajar dulu bagaimana mekanismenya, kemudian juga sistemnya seperti apa. Lalu setelah itu kita di-review, nanti dites. Kalau misalnya layak untuk dibuka Google Educator Group di Kota Palembang, maka akan dibuka. Kita doakan bersama-sama semoga Google Educator Group khusus Kota Palembang itu segera di-approve ya Bapak Ibu, karena ini sedang dalam proses untuk pengajuan komunitas di Google Educator Group. Nanti Bapak Ibu di Google Educator Group ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak luar. Dan biasanya itu ada event bulanan juga ya, event mingguan dan juga event bulanan dari GIG APEC atau Asia Pasifik, dan Bapak Ibu pun juga bisa berbagi praktik baik di sana. Untuk GIG, nanti akan ada sosialisasi lagi dari GIG leadernya. Untuk komunitas belajar.id, setelah ini silahkan Bapak dan Ibu semuanya bergabung di komunitas ini. Kita sharing di sana secara beramai-ramai. Seperti itu. Kira-kira ada tambahan lagi Ibu Widuri, Ibu Nisa, dan juga Ibu Putri terkait kegiatan kita hari ini? Bagaimana? Saya rasa cukup ya Bu ya. Pertemuan pertama yang amat sangat padat, jelas, dan mantap. Iya, benar sekali. Bu Widuri gimana? Cukup? Iya, Ibu Rindi mungkin sudah cukup. Nanti bisa kita lanjutkan di grup, di grand group gitu ya. Di Kalau grand group. misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait tugas dan lainnya. Oke. Iya, benar. Ibu Putri gimana? Cukup juga? Ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa langsung berkomunikasi di grand group untuk mengenai GIG dan akun belajar Komunitas ID. belajar Ya, ID. komunitasnya. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih para mentor semua dan Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir untuk hari ini. Itulah tadi kegiatan kita, dan untuk selanjutnya, mentoring selanjutnya lebih baik kita seperti ini saja ya Bapak Ibu, langsung bersama-sama. Jadi lebih enak ya. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman juga dari menti-menti yang lain, sehingga kita bisa mencegah, bukan mencegah ya, tapi bisa mengantisipasi apa-apa saja yang bisa kita kerjakan seperti itu. Jadi untuk next week mungkin hari Minggu ya. Jadi kita setiap minggu aja nih jadwalnya bagaimana? Bapak Ibu setuju Boleh atau nih, tidak? Boleh, Boleh. kasih chattingnya di ini, di grup chat, di chatnya maksudnya, setuju atau tidak kalau kita adakan pertemuan setiap hari Minggu saja di sejam seperti ini, kalau tidak berhalangan. Oke Bapak Ibu bagaimana? Setuju? Oke, Bapak Fikri setuju, Ibu Tiur setuju, Ibu Maya boleh. Oke. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah Bapak Siswoyo setuju. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, berarti kita tentukan bersama untuk kegiatan mentoring kita adakan 1 minggu sekali secara bersama-sama dengan tujuan kita bisa saling berbagi pengalaman di sini. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kesempatannya dan juga kesediaannya untuk hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Kami dari Mentor GMT Kota Palembang mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa foto bersama dulu Ibu Rindi. Oh iya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ayo semuanya. Aktifin kameranya ya Aktifin Bapak Ibu. kameranya. Iya benar. Tunjukkan senyum terbaik Bapak dan Ibu semua dengan pose yang terbaik juga. Boleh nih pakai salam literasi aja kali ya. Oke. Kita mulai pakai salam literasi dulu Ya, izin semuanya. nggak bisa Ibu Rindi ya. Oh nggak bisa ya?
Oh Oke, ya, saya yang ininya ya. iya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya nih. Sarangnya deh, sarangnya. Sarangnya, wow. 1, 2, 3. Oke, sudah Oke, ya. terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa pada kegiatan Terima mentoring kasih, selanjutnya. Bu. Makasih Bapak Sama-sama Ibu. Ibu, sama-sama. Sama-sama. Oke. Izin live, Bu. Iya Ibu, silakan.